Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fokus area tata kelola teknologi informasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Faisal Muhammad Akbar dengan NIM 1941010039 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Dinamika Surabaya. Untuk agenda pada hari ini ada 5 agenda. Yang pertama adalah tata kelola TI, yang kedua pentingnya tata kelola TI, yang ketiga cara implementasi TKTI, yang keempat fokus area tata kelola teknologi informasi, dan yang kelima adalah framework area TKTI. Yang pertama adalah definisi tata kelola teknologi informasi. Jadi, tata kelola teknologi informasi adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian implementasi TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan cara mengoptimalkan keuntungan yang ditawarkan oleh TI, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI, sekaligus mengelola risiko-risiko TI. Lalu yang kedua adalah pentingnya tata kelola TI. Ya, jadi di sini ada beberapa poin tentang pentingnya tata kelola TI. Yang pertama adalah memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, menguasai dan menggunakan TI untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko TI. Selain itu juga ada beberapa tanggung jawab terhadap tata kelola TI. Yang pertama adalah memastikan kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran atau output yang terukur. Yang keempat, memastikan adanya informasi tentang hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Selanjutnya adalah cara untuk mengimplementasi tata kelola TI. Nah, di sini ada 3 tahapan untuk kita bisa mengimplementasikan tata kelola TI. Yang pertama adalah struktur, di mana meliputi unit dan peran organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan TI dan memungkinkan kontak antara fungsi manajemen bisnis dan TI. Contohnya adalah aktivitas manusia, regulasi dan standar, atau bisa disebut sebagai aktornya. Gitu. Yang kedua adalah proses, yaitu mengacu pada formalisasi pengambilan keputusan TI untuk memastikan bahwa apa yang terjadi sehari-hari telah konsisten untuk mengambil keputusan. Contohnya adalah menggunakan IT balance scorecard atau bagaimana kita bisa mengoperasionalkannya. Lalu yang ketiga adalah mekanisme relasi, yaitu yang pertama antisipasi aktif dan hubungan korelasi di antara pimpinan perusahaan manajemen TI untuk melakukan pengumuman, pendampingan, dan pendidikan. Yang kedua adalah hasil riset menyatakan bahwa mekanisme menjadi penting dalam framework tata kelola TI untuk meraih dan menjaga keselarasan bisnis dan TI. Contohnya adalah kolaborasi dari aktor dan operasional. Selanjutnya adalah 5 fokus area tata kelola TI. Jadi yang pertama ini adalah strategic alignment, ya, di mana memastikan bahwa strategi TI sejalan dengan strategi bisnis. Yang kedua adalah memastikan bahwa strategi TI memberikan peluang melalui pengukuran yang jelas. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran investasi TI sesuai dengan tujuan bisnis. Selanjutnya adalah memastikan bahwa keputusan investasi teknologi selaras dengan tujuan bisnis. Selanjutnya adalah menyediakan arah untuk menciptakan keuntungan kompetitif yang paralel dengan proses. Yang terakhir adalah memastikan budaya keterbukaan dan kerjasama di antara bisnis, unit geografis, dan fungsional perusahaan. Ya,
Em, di dalam strategic alignment di sini ada beberapa tahapan gitu ya. Eh, di mana di sini ada 3 tahapan gitu ya. Yang pertama adalah strategi gitu ya. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, dari beberapa tahapan tadi ini juga memiliki masing-masing cakupan gitu. Untuk yang pertama adalah strategi, yaitu adalah kompetisi perusahaan. Maksudnya adalah mencakup pasar produk jasa, grup pelanggan atau klien, dan lokasi di mana organisasi berkompetensi dengan kompetitor yang akan mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang kedua adalah distinctive competitive uh, distinctive competencies gitu. Maksudnya adalah merupakan critical success factor dan core kompetensi yang memberikan organisasi dari sisi uh, kompetitifnya gitu. Hal ini mencakup brand ataupun riset dan penyediaan produk atau jasa, struktur biaya dan harga ataupun channel distribusi. Yang ketiga adalah business governance ya, di mana maksudnya adalah bagaimana organisasi menetapkan ya, hubungan manajemen stakeholder dan pimpinan mencakup juga bagaimana organisasi dipengaruhi oleh regulasi, analisis, strategi yang dilakukan. Nah, untuk yang kedua adalah proses. Nah, proses juga memiliki cakupan itu. Yang pertama adalah aktivitas bisnis organisasi. Maksudnya adalah bagaimana suatu aktivitas bisnis organisasi itu bisa yang dilakukan itu oleh staf beroperasi atau mengalir ya. Isu-isu utama mencakup aktivitas nilai tambah dan peningkatan proses. Lalu yang kedua adalah aktivitas untuk memelihara aplikasi TI. Maksudnya adalah praktek ya dan aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi dan mengelola infrastruktur TI. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur juga memiliki beberapa cakupan ya. Yang pertama adalah technology scope. Maksudnya adalah mencakup informasi, aplikasi dan teknologi yang dipentingkan. Yang kedua adalah systemic competencies, yaitu kapabilitas yang membedakan layanan TI dengan layanan yang lainnya gitu. Misalnya akses ke sumber informasi yang dibutuhkan untuk peningkatan strategi organisasi. Yang ketiga adalah IT governance, yaitu bagaimana otoritas untuk sumber daya, resiko, resolusi konflik, dan tanggung jawab untuk TI disebarkan kepada stakeholder ya, organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah skill semacam suatu pertimbangan gitu ya, sumber daya TI seperti bagaimana merekrut atau memberhentikan, memotivasi, mengedukasi dalam pembentukan suatu budaya bagi karyawan yang ada di perusahaan gitu. Yang terakhir adalah arsitektur, yaitu suatu kebijakan dalam memilih teknologi yang memungkinkan aplikasi software, hardware, dan manajemen data untuk diintegrasikan ya, dalam suatu platform komprehensif gitu. Ya, untuk yang kedua adalah value delivery ya. Itu memastikan bahwa rencana TI berlangsung sesuai jadwal. Yang kedua, memastikan kelengkapan, kualitas, dan keamanan investasi TI gitu. Yang ketiga, memantau investasi TI untuk pengembalian investasi yang layak. Keempat, memastikan manfaat layanan TI. Dan yang selanjutnya adalah HARA top management, itu
terkadang takut ya untuk memulai suatu investasi TI karena biasanya biaya yang diperlukan belum bisa menjamin outcome atau pendapatan gitu. Sehingga perlu adanya suatu efektivitas TI dan value delivery untuk menghasilkan outcome yang termanage dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya adalah fokus area itu adalah risk management ya, yaitu menganalisis dan menilai risiko TI. Yang kedua, memantau efisiensi pengendalian internal. Yang ketiga, menerapkan kontrol yang diperlukan untuk meminimalkan risiko TI. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam prosedur ya, untuk memastikan transparansi risiko yang diinginkan organisasi. Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa pendekatan proaktif manajemen risiko dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, mendesak manajemen agar risiko dimasukkan dalam operasional organisasi. Selanjutnya, memastikan bahwa manajemen telah menempatkan proses, teknologi, dan jaminan untuk keamanan informasi. Selanjutnya, untuk area fokus lainnya adalah performance measurement, yaitu bersama-sama manajemen untuk menentukan dan memantau langkah-langkah untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Kedua, mengukur kinerja TI melalui metrik dan indikator yang memadai. Untuk selanjutnya adalah resource management, yaitu mengalokasi sumber daya TI sesuai dengan prioritas bisnis. Yang kedua, melaksanakan pengendalian dengan memadai yang memungkinkan identifikasi infrastruktur TI lebih terpenuhi. Yang ketiga, mempertahankan investasi yang layak dalam pengembangan staf, pengembangan pendidikan, dan pelatihan operasional TI. Ya, untuk yang selanjutnya adalah framework tata kelola TI. Di sini ada 5, di masing-masing framework ini juga memiliki yang namanya masing-masing framework ya. Untuk yang pertama adalah IT Strategic Alignment, yaitu meliputi COBIT dan ISO atau IEC 38500. Ini adalah Value Delivery, itu memiliki framework seperti Vol IT dan Management of Value atau MOV. Yang ketiga adalah Risk Management, yaitu seperti Risk IT, Management of Risk, Octave, dan COSO ERM. Lalu selanjutnya adalah Resource Management, itu seperti ITIL atau EMBOK dan PRINCE. Lalu yang terakhir adalah Performance Measurement, itu seperti CMM, CMMI, ISO atau IEC 15504, Kaizen, Six Sigma, dan Total Quality Management. Ya, jadi sebelum kita menutup suatu presentasi kali ini, saya akan menjabarkan ya. Mungkin ada 2 poin yang akan saya sampaikan terkait konklusi ataupun sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut gitu. Untuk yang pertama di sini adalah, jadi perusahaan yang sudah memiliki teknologi informasi itu tidak sebenarnya mereka akan mengalami kemudahan. Hal itu diperlukan adanya maintenance secara berkala untuk bisa memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Karena manfaat dari investasi TI itu dapat diwujudkan ya dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam proses manajemen nilai yang dimungkinkan gitu. Karena adanya key management praktis yang berrelasi dengan mungkin COVID dan hasilnya bisa diukur ya dengan menggunakan matriks kinerja itu mungkin seperti Vol IT gitu. Lalu yang kedua adalah hati dari manfaat dari 5 fokus area tersebut ini bisa dihasilkan bila TI diimplementasikan bersama-sama ya dengan peningkatan alam bisnis gitu, proses bisnis, kompetensi bisnis, dan prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.